Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak yang soleh dan solehah, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materi kita pelajaran kita yaitu fikih ya. Fikih yaitu tentang najis. Ini dia, kurang jelas ya karena fotokopian. Najis. Yang pertama, pengertian najis. Ya, Bapak jelaskan. Sama-sama kita baca, buka halaman 7 ya. Sama-sama membaca. Pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara' sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Bapak jelaskan sedikit ya. Najis adalah sesuatu yang kotor dan dianggap kotor menurut syara'. Apa itu Pak syara'? Syara' itu menurut hukum Islam. Jadi najis itu kotor. Ya. Oke. Bapak jelaskan lagi. Bagian kedua yaitu macam-macam. Ini macam-macam ya, terpotong sedikit nih. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dalam hukum Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama najis mughallazah atau disebut dengan najis berat. Najis mughallazah adalah ya. Najis mughallazah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Cara ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Kita baca dulu hadisnya ya. Sama-sama dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu 7 marratin aulahunna bitturab. Rawahu Muslim. Artinya cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Rawahu Muslim atau riwayat Muslim. Jadi ya, yang pertama Bapak jelaskan, najis itu adalah sesuatu yang kotor menurut hukum Islam. Jadi najis terbagi 3. Najis mughallazah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga yaitu najis
mukhaffafah. Bapak jelaskan dulu najis mughallazah. Di sini sudah dibacakan tadi najis mughallazah yaitu najis berat. Ya. Najis berat. Jadi najis berat adalah najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang atau mengenai baju kita. Baju kita kan barang juga namanya, ya. Atau mengenai tangan kita, ya. Jadi cara mensucikannya yaitu tidak usah panik, ya. Tidak usah ragu. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan debu, ya, ataupun kalau ada tanah liat dan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Ya, Pak, pertanyaannya, kalau pakai air sabun, Pak, air sabun, biar kalian sabunin sampai berapa kali pun, tetap menurut hukum Islam masih bernajis. Walaupun sabunnya yang mahal, tetap masih bernajis, ya. Jadi bagaimana, Pak? Solusinya yaitu dengan debu dan disiram dengan air sebanyak 7 kali. Lalu kalau ingin pakai sabun, tidak apa-apa. Barulah bisa dikatakan suci, ya. Barulah bisa dikatakan suci. Kalau tidak mengikuti anjuran hukum Islam, maka tetap dikatakan bernajis walaupun sudah disabunin sebanyak beberapa kali pun. Bapak kira anak bapak paham tentang penjelasan bapak berikut. Masuk kita ke bagian B, ya. Bagian kedua yaitu najis mutawassithah. Yang pertama tadi najis mughallazah yaitu najis berat, ini najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Buka halaman 8, ya. Apa itu najis mutawassithah? Najis menengah, ya. Najis mutawassithah adalah najis menengah. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2 macam, yaitu jadi najis mutawassithah terbagi 2. Yang pertama najis mutawassithah hukmiyah, ya, artinya yaitu najis yang diyakini adanya, ya, tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air di atasnya, ya. Jadi contohnya air kencing adik kita yang sudah kering. Jadi cara mensucikannya cukup disiram karena kategori najis menengah atau mutawassithah hukmiyah. Yang kedua yaitu mutawassithah ainiyah, ya. Mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada wujudnya, bau ataupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujudnya, bau dan rasanya, kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan. Jadi yang kedua yaitu mutawassithah ainiyah, ya, yaitu najis yang masih ada bau, rasa dan bekasnya masih ada, ya. Jadi bagaimana? Disiram sampai hilang, ya, sampai hilang wujudnya, bau dan rasanya sampai hilang. Kecuali kalau susah kali tidak apa-apa, kalau tidak ada baju lagi. Tapi alangkah baiknya ganti saja bajunya. Selesai kalau ingin melaksanakan sholat. Oke.
Benda yang termasuk najis mutawassithah adalah ini bendanya, ya. Benda yang termasuk najis mutawassithah adalah, jadi najisnya, ya, contoh najisnya, ya, yaitu bangkai binatang darat, ya, bangkai binatang darat. 2, segala, agak naikkan dikit, segala macam darah kecuali hati dan limpa. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang dapat mengalir ketika disembelih, sehingga darah belalang dan laron tidak termasuk najis. Hukumnya memakan benda najis adalah haram, ya. Hukum memakan najis adalah haram. Yang ketiga, nanah, yaitu darah yang sudah membusuk, ya, darah yang sudah membusuk. Masuk di halaman 10, ya, lihat bagian keempat. Semua benda yang keluar dari 2 jalan kotoran selanjutnya yaitu hubul, jalan depan, dan dubur, jalan belakang, baik benda cair maupun benda padat, ya. Yang kelima, segala macam minuman keras. Yang kelima, segala macam minuman keras. Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu uhillat lakum maitatani wa damani, ya. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, fa ammad dumani fal kabidu wat tahal. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya, dihalalkan bagi kamu semua 2 bangkai dan 2 macam darah, ya, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, serta hati dan limpanya. Rawahu Ibnu Majah dan Ahmad, ya. Jadi kesimpulannya yaitu dihalalkan bagi kamu itu dihalalkan bagi kamu semua 2 bangkai, ya, dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan, ikan laut yang sudah mati, bangkai ikan apa saja boleh kita makan, dan bangkai belalang yang sudah mati boleh Pak. Selain dari itu tidak boleh, ya. Oke. Yang ketiga yaitu najis mukhaffafah. Jadi yang pertama najis mughallazah, yaitu najis berat. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis menengah. Dan yang ketiga yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, ya. Najis mukhaffafah adalah najis ringan seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan
air pada benda yang terkena najis, ya. Sedangkan air kencing bayi maupun bayi perempuan pada umur yang sama, cara mensucikannya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga akan hilang bau, warna dan rasanya. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut, yughsalu mim bauli al-jariyati wa yurashu mim baulil ghulam, rawahun nisa. Artinya, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikkannya air padanya. Rawahun nisa. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis contohnya air kencing anak bayi yang baru lahir ataupun di bawah umur 2 tahun, ya, di bawah umur 2 tahun itu anak laki-laki. Kalau terkena najis tersebut maka cukup dipercikkan saja airnya. Tetapi kalau dengan umur yang sama di bawah 2 tahun anak perempuan, caranya dengan membasuh dengan air yang mengalir, ya, sudah ada hadisnya. Ya. Bapak kira cukup sampai di sini saja dulu. Lihat halaman, dibaca-baca ya, halaman 7, 8, 9, 10, ya, dibaca. Ya, dibaca-baca materinya, belajar lagi membaca supaya kita mudah membaca dan memahami Arab Melayu tersebut, ya, supaya mudah menuliskannya juga, ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.